Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my beloved student. How are you today? Okay, I hope you are always be healthy and always be fine. Now, have you ready to study now? Okay, I believe you are always be ready for study, and uh, I will give you a new material, and it is about the future tense and future continuous, and the last future perfect tense. Okay, have you ready? Yeah. Okay, let's check. Now, this is simple future tense. The meaning: the simple future is a verb tense that used to talk about things that have not happened yet. And then, for use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Oke, jika disebutkan dalam bahasa Indonesia, maksudnya adalah suatu kegiatan yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Perhatikan, masa yang akan datang bukan berarti setelah kalian lulus SMA, tetapi nanti sore, besok pagi, hari Minggu, hari Senin itu sudah termasuk simple future tense. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Oke, that's right. Lalu bagaimana dengan formulanya? Formula di sini atau rumusnya adalah untuk subjek, will, verb satu, objek, dan komplement. Jika di sini tidak ada not, berarti untuk apa? Oke, that's right, positif. Nah, untuk kalimat negatifnya ada rumusnya subjek ditambah will not, ditambah verb satu, ditambah objek, ditambah komplement. Yang terakhir, interrogatif atau kalimat pertanyaan dengan rumusnya will ditambah subjek, ditambah verb satu, ditambah objek, dan komplement. Bagaimana dan contohnya? Oke, kita lihat. Contoh untuk kalimat simple future tense positif. Randy will buy some chocolate for his sister. Oke. Yang keduanya untuk kalimat negatifnya menggunakan will not, ya, subjek ditambah will not ditambah verb satu ditambah objek dan komplement. Contohnya, I will not wear green shirt at Parangtritis Java South Beach. And the last, untuk interrogatifnya menggunakan rumusnya will ditambah subjek, verb satu, objek, dan komplement dengan contohnya, will he come late again? Apakah dia akan datang terlambat lagi? Nah, sampai sini bisa diikuti ya. It's very easy. That's right. Lalu bagaimana untuk keterangan waktunya? Untuk keterangan waktu dalam simple future tense adalah tomorrow, ada next week, ada next month, ada tonight. Yang di sini bisa juga next day, oke, next year, ya. Oke, sekarang yang kedua adalah simple future continuous tense. Maksudnya adalah is the meaning generally used to represent an event or action that is happening at a certain point in time in the future. Oke, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia maksudnya suatu subjek atau kita sebagai subjeknya akan berada pada suatu kegiatan pada titik tertentu di masa yang akan datang. Agak panjang dan ribet ya. Oke, maksudnya kita sebagai subjek akan berada pada suatu kegiatan di masa yang akan datang. Jadi misalnya contohnya ketika misalnya kita akan berada di rumahnya Nabila pada hari Minggu jam 10. Buat apa? Misalnya untuk mengerjakan tugas. Ya. Masih pusing ya? Oke, kita lihat nih. Kita langsung ke rumusnya aja ya. Setelah rumusnya kita ke contohnya. Nah, rumusnya adalah subject will be tambah verb ing tambah objek tambah komplement. Untuk negatifnya menambahkan will not verb satu dan ing. Yang interrogatifnya will ditambah subjek ditambah be ditambah verb ing. Contohnya, Raya will be performing at the international event in Australia. Raya akan sedang perform di mana? Di Australia. Jadi pada nanti itu di Australia Raya akan apa? Tampil. Untuk negatifnya hanya menambahkan apa? Will not. Dan untuk interrogatifnya will-nya harus pindah ke depan setelah will ada subjeknya yaitu will Raya di performing at the international event in Australia. Nah, coba kalian bisa membuatnya tidak? Masih bingung ya? Bingung apanya? Oke, kita akan lihat bagaimana menggunakan apa? Keterangan waktunya. Nah, ini dia keterangan waktu untuk apa? Future continuous tense, ada since, ada for, ada while, ada this time.
Ya, jadi maksudnya seperti ini. Saya akan berada di rumahnya Nadia selama 2 jam. Menggunakan apa? For. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia bagaimana? Oke, kita balik ke sini. Nah, contohnya nih. Raya will be performing at the international event in Australia for for 3 hours. Berarti Raya akan tampil ini selama apa? Selama 3 jam. Jadi tambahkan apa? For-nya artinya selama atau since. Sampai sini udah bingung atau sudah mengerti? Oke, kita lanjut dulu ya. Yang ketiga adalah future perfect tense. The meaning is used to describe an action that will have been completed at some point in the future. Kira-kira paham tidak nih? Kalau pengertian dalam bahasa Inggris seperti ini. Oke, dalam bahasa Indonesia-nya adalah suatu kegiatan subjek akan berada atau telah selesai melakukan suatu kegiatan pada masa yang akan datang. Masih bingung ya? Oke, jadi kalau dalam contoh dalam bahasa Indonesia seperti ini, saya akan sudah mengerjakan tugas prakarya pada hari Minggu. Artinya pada hari Minggu itu tugas prakarya saya sudah apa? Selesai. Jadi suatu kegiatan akan telah selesai pada titik tertentu atau pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Oke, sampai sini bisa diikuti? Oke. Lihat bagaimana dengan apa rumusnya, rumus untuk future perfect tense. That's right. Oke, lihat. Ada subjek ditambah will dengan have dengan verb 3 tambah objek dan complement. Negatifnya subjek will not have verb 3 objek complement, dan untuk interrogatifnya ada will, ada subjek, ada have ditambah verb 3. Contohnya kita lihat. I will have completed my assignment by 3 o'clock. Saya akan telah selesai mengerjakan tugas saya pada pukul 3. Berarti pada pukul 3 dia sudah apa? Selesai. Oke. Kedua, by the time you arrive, we will not have finished the meal and the speeches. Pada saat kamu akan tiba, kami belum apa menyelesaikan makan kami. Berarti ketika kamu datang, kita udah selesai belum makannya? Oke, betul sekali. Kita belum selesai makan. Yang ketiga, will the guests have gathered by the time you arrive? Apakah tamu sudah berkumpul ketika saya tiba? Nah, sampai sini bisa diikuti? Bisa paham? Oke, masih belum. Oke, lihat bagaimana dengan apa? Keterangan waktunya. Look at. Ya. Nah, adverb of time. Adverb of time untuk simple future perfect ada by the time, by 2 o'clock, by 8 o'clock, and then by the end of bla bla bla. Ada juga before. Oke, gimana sampai sini? Bisa diikuti? Bisa dipahami? Oke, nah ini contohnya dalam bentuk apa? Suatu paragraf ya, gabungan dari simple future tense, simple future continuous tense, and then future perfect tense. Oke, kamu bisa baca sendiri seperti ini. Ya. Oke, after you read the text ya, kamu akan dengan kelompoknya membuat suatu teks tentang apa? Holiday plan. Oke. Nah, sampai sini bisa diikuti? Oke, kalau masih belum mengerti, you can ask me ya, and I will explain to you. Oke. Sampai sekian dulu pembelajaran hari ini. See you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.